Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita kembali menjumpai Anda semua di akhir pekan ini ya, Mbak. Gini hari Sabtu itu Mhm, sekarang tanggal berapa? Tanggal 14, Desember 2024 ini banyak sekali kita tahu sahabat-sahabat, yang juga sedang mempersiapkan liburan ya, ini karena biasanya mhm, Natal dan Tahun Baru itu orang udah bersiap-siap, liburan, tapi, saya agak, meragukan bahwa liburan akhir tahun kali ini bisa disambut dengan menggembirakan oleh, mereka-mereka apalagi kalangan dunia bisnis ya, Mbak, karena betul. kelihatannya tuh ekonomi memburuk dan rupiah itu mulai, Mhm, udah tembus di atas 16.000 ya sekarang, Mbak Agi ya. iya, Artinya apa betul. nih, buat yang justru malah pusing tujuh keliling ketika harus bayar utang bisnis yang dalam bentuk dolar. Wah, itu pasti Mhm, makin, makin termehek-mehek untuk membayar itu. Itu situasi yang, terjadi saat ini memang, ekonomi kita memburuk, terus kemudian ada yang menarik adalah mhm, Pak Jokowi. Ini Pak Jokowi terus kedatangan tamu, Mbak Agi, dan kali ini mhm, yang datang nggak betul. main-main. Bos grup Lipo, Mhm, ya Pak Muhtar Yadi beserta rombongan datang ke sana, ke tempatnya Pak, Jokowi dan tiba-tiba banyak orang yang bertanya-tanya kalau saya baca di media sosial, "Apa ini?" Tiba-tiba mhm, kok mereka datang ke sana, apa kaitannya dengan pernyataan aguan kemarin yang kemudian, betul. ditafsirkan bahwa, oh Pak Jokowi udah mulai ditinggalkan Taipan gitu. Ternyata dengan Mhm, kehadiran dari Pak, Muhtar Yadi itu kan menunjukkan, oh enggak, Taipan bahkan ini justru sebenarnya kalau pemain politik lama itu di Indonesia itu justru keluarga James mhm, Riyadi ya, Mbak, ya. Keluarga Pak Muhtar betul. Riyadi bukan yang lain-lain. Aguan dan sebagainya ini kan sebenarnya selama ini di belakang layar mainnya, gitu loh. Mhm, Hanya karena mhm, IKN kemarin dia dia muncul gitu. Kalau Pak Muhtar Riyadi dan James Riyadi kan ini levelnya bukan hanya di dalam negeri tapi internasional, terutama Amerika Serikat dan eranya pada Clinton pada waktu itu ya, Mbak Agi ya. betul. Yang Mhm, disebut kalau media saya ingat New York Times nyebutnya, Arkansas Connection. Ini kan berkaitan dengan kota mhm, asal iya, dari Clinton, dari Bill Arkansas Clinton. ya di Mhm, Little Rock, Arkansas. Nah, mereka ini itu menarik nanti kita kita bahas dan mhm, apa kaitannya dengan Gibran ya, karena Gibran kan sekarang ini sangat, buzzer-buzzer-nya sangat aktif dan dia sendiri juga mulai terus turun ke lapangan bagi-bagi, susu, bagi-bagi apa, pokoknya benar-benar sudah berkampanye lah dia sejak hari pertama jadi mhm, wakil mhm. presiden. Itu sih usulan saya, mungkin bagi ada tambahan lain? Iya, lagi-lagi mungkin tambahannya ini masih berkaitan dengan Miftah ya Mas Oh, Irsu. masih I ada tuh Mevla ya? Oke. Iya, sebenarnya Kenapa? sudah bosan juga untuk membahas ini begitu, Mhm tapi mhm. kan kita tahu bagaimana kelompok ini yang Mhm sekarang apa ya, kalau di media sosial ini Miftah ini kan kita melihatnya sebagai kelompok Islam-Islam sekuler yang seperti itu ya Mas Irsu yang juga kelompok yang menggunakan jok-jok dark joke gitu mhm mhm eh, candaan-candaan gelap seperti itu Mas Irsu, mhm komedi-komedi hitam kayak begitu, tapi mhm yang kemudian dinormalisasi dan menjadi daya tarik dari cara mereka berdakwah gitu itu mhm kan mhm selama ini dibiarkan dan malah dipelihara yang mhm sepertinya hanya untuk mengikis nilai keislaman itu sendiri begitu dan juga di antara mereka mereka Islam tapi banyak yang sepertinya Islamofobia terhadap kelompok Islam yang sunnah lain ya? Nabi, sunnah Mhm Rasul mhm begitu dan Islam dan fobia juga kepada kelompok-kelompok garis lurus dan atau kelompok Islam yang lain begitu. Nah, ini sekarang kalau kemarin itu adalah Sun Haji yaitu penjual es teh itu Mas Hersu yang mhm kemudian tadinya dia kalau diwawancara oleh televisi, diwawancara oleh media begitu kan dia merasa sakit hati, tapi itu mhm saya terima. Bahkan anaknya diwawancara menangis, mhm istrinya juga yang merasa kasihan sama bapaknya dan sebagainya begitu. Tapi belakangan kan Suhaji ini malah membela Miftah dan mhm kemudian nangis gitu meminta Miftah supaya ditolak permohonannya untuk mundur sebagai mhm utusan khusus mhm Prabowo, Presiden Prabowo. Kalau sekarang yang dilakukan ini apa balik badan ini dilakukan oleh adiknya Miftah Mas Hersu. Yang mhm ini saya rasa Mas Hersu juga kemarin sempat ramai ya ketika membahas mhm soal ini. Jadi adiknya Miftah ini Miftahul Khoirun begitu ya, yang iya suka dipanggil sebagai Tajib. Tadinya kan dia banyak sekali bersuara bahkan beberapa tahun yang lalu pun dia sudah berbicara ke mhm media bahwa mhm kakak saya Miftah itu kami empat bersaudara, satu sudah meninggal tinggal berempat dan saya bungsu katanya begitu dan kakak saya Miftah ini sering sudah bertahun-tahun bahkan dia mengatakan 8 tahun. Saya juga apa sih masa 8 tahun tapi ya kenyataannya dia mengatakan begitu kepada media 8 tahun tidak pulang gitu
apa lama sering tidak menghubungi keluarga apa dan sebagainya begitu kan. Tapi kalau bapaknya ini kan tetap mengatakan ya Mas Irsu bahwa Mm, enggak kok kami tetap berhubungan begitu. mm, mm, Apa namanya kalau ada keperluan dia juga mm, membantu keluarga dan sebagainya. Tapi mm, kalau adiknya ini tadinya kan belak-belakan seperti mm, itu. Tapi sekarang ini tiba-tiba berubah Mas Irsu. mm, mm, Dia mengatakan bahwa jangan lagi pernyataan dia yang sebelum-sebelumnya itu dibahas oleh media, dimuat oleh media. Karena dia mengatakan bahwa sebetulnya ayah kami itu seorang kiai, dia mm. mengatakan demikian, memiliki jamaah itu ratusan. Dan sekarang yang bersangkutan ini yang biasa disebut tajib ini juga dipanggil sebagai Gus Tajib begitu Mas Hersu. Yang manggil siapa? Hmm. Oleh media disebut dengan demikian. Jadi benar kata Mas Konyol, Hersu, iya. dia memberi kontribusi terhadap gus-gusan yang banyak disebut oleh pihak lain begitu sebagai Gus abal-abal ini begitu. Ya, ya, ya. Ini memang kadang-kadang teman-teman media ya. Ini otokritik juga kita terhadap teman. Saya juga Mhm, kadang-kadang siapa nggak puguh nggak jelas, oh, tiba-tiba jadi Gus gitu. Ada beberapa orang yang saya kenal baik dulunya itu. Ini saya mhm. nggak pernah tahu dia itu Gus. Tiba-tiba berapa tahun kemudian ketika media udah mulai menyebutnya saya Gus, gimana ceritanya sih ini kok tiba-tiba. Dan saya kira teman-teman media juga mesti mulai selektif. Kalau memang betul dia putra kiai dan sebagainya, ya itu biar itu jadi urusan internal di Mhm. kalangan kiai. Jadi kalau di internal memang itu ada tradisi ya, itu merupakan penghormatan terhadap seorang kiai gitu. Jadi anaknya pun juga Mhm. disebut panggilan dengan Gus gitu ya. Ini saya kira yang kayak saya kemarin sebut di dalam tradisi NU itu ada satu kitab yang disebut namanya Kitab Ta'alim Muta'alim. Itu yang disebut itu Mhm. adalah adab bagaimana mencari ilmu dan itu Betul. penghormatan terhadap para kiai-kiainya. Mhm. Ya itu memang wilayah yang saya kira bagus, nggak perlu ya nggak kita nggak boleh kemudian mempersoalkan itu dan dianggap itu tradisi feodal. Itu kan berlaku di internal pesantren, tapi jangan dibawa ke Mhm. media, karena media itu sifatnya harusnya egaliter. Pak Prabowo aja sering Mhm. kita sebut Prabowo saja gitu atau Presiden Prabowo kan Mhm. begitu ya. Kemudian juga Betul. Pak Jokowi sering sekali dengan disebut Jokowi karena memang media harus bersifat egaliter. Ini teman-teman wartawan tiba-tiba kok semua orang dijulukin Gus gitu. Itu yang jadi bukan salah Gus abal-abal gitu ya, tapi media juga kemudian yang memberikan justifikasi terhadap Gus-Gusan ini. Itu nanti Mhm. kita bahas ya. Menarik. Jadi ini balik badan dia ya. Tapi saya kira Mhm. kalau dia sekarang menyatakan bahwa bapaknya memang keturunan dari dari pesantren Tegal Sari ya, keturunan Mhm. Kiai Muhammad Hasan Besari. Ya, Sari. kemarin kan sudah ada jawaban dari pewarisnya itu ya, pewaris nomor 8 Raden Kunto yang Luansa tidak ada. Betul. Dan kemudian dari Mhm. kampungnya di sana juga menyatakan nggak ada itu, bahkan saudara keluarganya di kampung di Ponorogo juga menyatakan nggak ada kami turunan Betul. dari Kiai. Oke, nggak apa-apa lah, biarin Mhm. aja. Tapi jangan kemudian wartawan juga kemudian latah dan adiknya pun dipanggil Mhm. Gus gitu ya. Saya dulu sering bercanda kalau ada teman, ya kita panggil Agus gitu, panggilnya kita panggil Gus. Ya memang Gus kan gitu, tapi sebenarnya namanya Agus Mhm. gitu ya. Ya. Ya, ya udahlah biar seneng ya Mas Herso. Kita dapat pahala juga kalau Ya, barangkali ya kalau seandainya mereka senang begitu. Tapi ya ini karena sesuatu yang kita melihatnya juga tidak benar ya sebaiknya kalau kita sebagai media sebelum kita menjuluki atau menambahi gelar Gus gitu di depannya sebaiknya kan kita klarifikasi dulu begitu. Ini betul atau tidak gitu. Jadi kita tidak asal-asalan orang menyebut begitu atau orang itu meminta dipanggil dengan sebutan itu dan kemudian kita memanggil begitu saja. Padahal kita tahu itu ada politikingnya di balik itu begitu. Di balik gelar itu kan ada ya. supaya dia bisa lebih diterima, supaya bisa levelnya itu lebih tinggi begitu ketika berdakwah, bahkan mungkin harganya juga lebih mahal kalau seandainya mereka ini dibayar ketika mereka berdakwah dan sebagainya. Oke, kita masuk ke mana dulu nih Mas Yersu Ya. ngomonginnya? Oh ya, nanti ada juga tambahan sedikit ya yang sekarang heboh banget ini. Mungkin kita bahas sedikit aja dulu ya. Mhm. Heboh banget, Mhm. viral banget di media sosial dan juga di media udah termuat itu ada ribut, ada seorang tadinya dikira dokter yang dipukuli, ternyata itu mahasiswa koas ya. Oh iya, Ya, mahasiswa betul. yang sedang praktek, Mhm. mahasiswa sarjana Mhm. kedokteran yang sedang praktek untuk jadi Mhm. dokter gitu kan, koas itu Mhm. dipukuli, Mhm. dan yang mengagetkan ternyata yang memukuli itu adalah sopir dari Eee, se Betul. sopirnya dari si mahasiswi junior ya, Mhm. mahasiswi koas Mhm. junior yang dia Mhm. menolak, untuk piket di malam tahun baru, gitu ya. Dan Mhm. kemudian ibunya yang memanggil si senior ini dan ketika
katanya dianggap sikapnya senior ini kurang sopan pada ibunya, dipukuli oleh supirnya. Ini kan persoalan menurut saya dari sisi etika jadi persoalan, apalagi kemudian diketahui dia seorang pejabat ya, istri seorang Ya, pejabat gitu, pengusaha di betul. Palembang, suaminya menjadi pejabat di dinas PU di Kalimantan mana ya, Kalimantan Barat kalau tidak salah ya Mbak Agi Mhm, ya mhm, itu. mhm. Dan tapi ini benar-benar persoalan kita kok orang bahkan supirnya seorang pejabat pun udah bisa berani mukulin orang lain gitu, dan kemudian ini persoalan anak yang sedang menempuh pendidikan dokter dan kemudian karena piket malam tahun baru dan dia tidak bersedia untuk piket ya ya kemudian dia mengadu ke ibunya dan ibunya intervensi. Ini kan kalau nggak orang, saya juga terheran-heran kenapa sih banyak orang pengen sekali anaknya jadi dokter gitu. Padahal anaknya sendiri Mhm. tidak tertarik jadi dokter kedua. Karena ke dokter itu kan profesinya profesi pengabdian ya Mbak. Kayak kita wartawan Ya, ya. Kalau passionnya betul. itu bukan wartawan, berat pekerjaan seperti wartawan tuh nggak kenal Susah, libur ya. betul. Sama kita juga Mhm, sering kena waktunya waktunya Hari Raya mhm, Idul Fitri kita mesti piket. Apalagi kalau kita waktu di mhm, stasiun televisi berita ya Mbak ya. Itu kan mhm. nggak Iya. akan waktunya masuk ya masuk aja, dan itu Mhm. persoalan kita nggak dulu nggak pernah yang ngadu pada bapak atau ibu kita gitu. Mungkin karena bapak ibu kita bukan pejabat ya. Mhm. Iya ya, kalau sebagai wartawan kan ini juga di bidang jasa, dokter juga di bidang jasa, seperti petugas medis di rumah sakit, hotel apa dan sebagainya, tempat wisata. Itu memang sudah konsekuensi begitu. Jadi Ya, kalau ada intervensi dari orang tua dan orang tuanya ini sebagai seorang pejabat, ini sangat-sangat apa ya? Etika itu tadi, terus kemudian juga merasa dirinya levelnya lebih tinggi sehingga anak saya harus diistimewakan, keluarga kami harus diistimewakan lebih daripada yang lain, dia lupa kepada tugas pelayanan itu begitu. ya. Dan ya biasanya yang seperti ini Mas Yersu, ini adalah gejala-gejala seperti yang terjadi pada Rafael Alun dan anaknya. Ini Iya. netizen bergerak ini saya rasa. Oh Mereka ya. langsung melihat kalau seandainya memang ayahnya itu adalah pejabat begitu ya, Hmm, itu levelnya di mana, jabatannya apa, kemudian LHKPN-nya berapa, sesuai atau tidak, gaya hmm, hidupnya bagaimana, hmm. Tinggal dikulik tinggal semuanya. soal waktu ya ini ya. Instagramnya pada hanya soal waktu yang seperti ini, Iya. dan pasti akan ketahuan. Bahkan kalau seandainya maaf misalnya ada selingkuhan ada apa, mereka investasi itu pasti akan ketahuan, akhirnya ini akan menjadi bumerang bagi Nah, keluarga itu siap-siap sendiri. aja ya. Ini siap-siap saja, apalagi di Iya. sini dikatakan si ibu itu adalah seorang pengusaha ya Mas Hmm, Hersu, hmm, bapaknya pejabat, sementara anaknya ini ketika itu terjadi bahkan anaknya tidak ada di tempat dan hmm, sedang pilates atau apa, sedang konser kalau tidak salah ya, hmm, konser terus apa melihat konser, dan kemudian juga dari keluarga ini sekarang setelah ini menjadi viral, mereka akan hmm, meminta damai Mas Irsu hmm, kepada hmm, hmm, korban yang hmm, dipukuli hingga babak belur hmm, tersebut. Tapi hmm, sepertinya mudah-mudahan korban tidak akan apa ya memaafkan begitu saja. Ini perilaku seperti ini harus hmm, harus mendapatkan hukumannya gitu ya, tidak hmm. bisa lolos begitu saja. Kalau tidak, mereka akan melakukannya kepada orang lain lagi karena merasa uang berkuasa begitu kan. Dan Iya. kepada si sopir ini saya nggak, ini sopir kenapa ya kok dia bisa Karena sopir ini apakah istrinya memiliki pejabat, jadi dia juga merasa merasa ya sedikit bau-bau merasa pejabat, tinggi ya. heeh, gitu, merasa lebih tinggi. Ini memang Mhm, luar biasa gila. Kita ingatkan sekali lagi ya, dokter, wartawan itu profesi loh ya, jadi bukan pekerjaan saja ya. Itu profesi yang mhm, melekat pada jiwa. Jadi kalau nggak punya pengabdian ya, kalau nggak punya jiwa pengabdian jangan jangan dipaksa-paksain deh jadi dokter kan gitu. Seperti ini betul. perlakuannya jadi nggak bagus gitu ya, karena nanti dia pun jadi dokter dia juga tidak bisa menjiwai pengabdian itu. Ini tugas kemanusiaan seperti itu. Saya banyak sekali Mhm, menemukan orang-orang tua yang sangat bangga kalau anaknya bisa masuk mhm, kedokteran dan bahkan kemudian bersedia sampai menyogok sana sini kan, seperti kasus yang mhm, waktu yang lalu yang ramai di Lampung dan sebagainya itu ya kan, itu juga mhm. itu karena eh, untuk nyogok untuk supaya diterima masuk kedokteran dan sebagainya. Jadi Betul. ini benar-benar banyak, ini kita rusak kok mau di berbagai bidang sampai sopir-sopirnya juga rusak gitu ya. Ini menular Belum ya. lagi kasus, Hmm. iya kasus dokter yang di Semarang ya kan Mas Iya, Hersu iya, yang wah. Tuh. tewas pada waktu itu, yang Wah, kalau diduga itu juga dia itu, itu banyak mengaduk-aduk mendapatkan ya. bully dari Ya. betul diperas apa dan sebagainya. Banyak Ya, sekali yang harus ya. dibenahi di Wah, kalau negeri itu ini. saya betul-betul marah sebagai bapak ya. Saya bisa Mhm, bisa merasakan bagaimana kemudian apalagi kemudian bapaknya yang di Semarang itu ya, bapaknya sampai sakit dan kemudian betul. meninggal dunia. Kalau orang Meninggal orang Jawa juga. menyebutnya itu apa ya? Ngenes gitu ya, meninggal ngenes itu apa ya Iya, bahasa ngenes. ngenes itu Betul. apa ya bahasa Indonesia Mhm. ya? Apa ya? Panas ya, apa ya? Prihatin yang sangat begitu ya.
kesedihan yang Sedih, mendalam, ya kesedihan yang mendalam, ya sedihan yang mendalam. dan dia Betul. meninggal dunia, dia mungkin mau marah bagaimana anak meninggal dan sebagainya. Saya pikir tradisi semacam itu memang harus sudah mulai dihilangkan ya, bully membuli itu. Kalau yang ini nggak Mhm. membuli di antara sesama dokter, ini justru koas yang dihajar oleh sopir ibunya gitu, yang kebetulan ibunya adalah istri pejabat dan anaknya nggak mau piket di tahun baru, itu kan. Mungkin dia terbiasa punya tradisi, punya acara tahun baru. Oh, kalau jadi wartawan nggak bisa. Pasti kalau di atas kita dulu ya kita langsung pecat juga gitu ya. Kalau ada wartawan yang menolak, saya nggak bisa, saya ada acara tahun baru. Oh ya udah silahkan Anda untuk mungkin Anda nggak cocok dengan dunia ini. Kita akan bilang begitu ya Mbak Agi ya. Betul, iya. Kita kalau siap menjadi wartawan itu bisa bertahun-tahun tidak mudik pada saat Yes. waktu yang kita inginkan gitu. Kita bisa mudik tapi di hari-hari biasa begitu ya, karena Ya. itu malah justru uh, puncak kesibukan kita begitu. Yes. Oke, balik kita ke mana dulu ya kita tadi itu kita balik dulu ke soal ini ya, soal Pak Jokowi ya, Pak Jokowi Ya, oke. dengan Pak Mutharyadi. Mhm, Pak Jokowi memang kelihatan sekali intensinya ya bahwa ya, dia tetap ingin terus cawe-cawe di dunia politik. mhm, Kemarin kan kita membahas persoalan pernyataannya Pak Aguan ya, mhm. pemilik bos Agung Sedayu Group ya ini yang sekarang jadi pengembang Betul. pengembang Pantai Indah Kapuk II itu. Jadi kalau kemarin dalam wawancaranya dengan Tempo kan dia jelas menyatakan begitu ya bahwa dia itu bersama dengan para taipan yang lain itu eh, menanamkan investasinya di IKN kan atas perintahnya Pak Jokowi dan itu demi menyelamatkan muka Pak Jokowi. Dan kita kemudian menafsirkan kan biasanya Taipan tuh nggak pernah ngomong gitu, cukong-cukong tuh nggak pernah kalau ngomong-ngomong seperti itu kepada media. Ya udahlah, itu sama-sama tahu di antara kita gitu. Jatah preman semacam itu memang udah biasa. Nah ini kan kemudian banyak yang menafsirkan loh kalau gitu berarti Pak Jokowi sudah mulai ditinggalkan dong oleh Taipan ya. Ya. Dan masuk Mhm, akal memang habitnya mereka seperti itu. Mereka kan mhm, ya siapa yang berkuasa mereka akan mhm, dalam tanda mhm. petik kalau dulu mengabdi kalau sekarang nggak mengabdi. Ini pokoknya mereka saling Mhm. mutual benefit lah begitu di antara penguasa dan Betul. pengusaha itu. Mhm, Nah, kalau ini muncul omongan semacam itu, walaupun belakangan kan lewat tim hukumnya Mutharyadi minta agar itu apa judulnya diubah gitu ya dan kalimat yang dia merugikan itu dia minta dihapus tapi tolak oleh Tempo karena Tempo kan merasa dia punya rekaman dan sebagainya dan itu bukan mhm, bukan berita pelintiran begitu. Itu yang terjadi. Nah, mhm, tiba-tiba kok muncul Pak Mutharyadi kan dengan Pak Mutharyadi ini tokoh senior sekarang mungkin di antara mereka itu paling senior ya sekarang kalau dulu ada Pak ini ya, ada Pak Lipsilio. Lim Sulyong ya. Iya. Dan kebetulan kita Mhm, tahu bahwa Pak Mutharyadi ini dulu boleh dibilang belajarlah sama bisnisnya sama mhm, Pak Lim Sulyong itu. Nah, kenapa kemudian kok mhm, dia yang datang ke Pak Jokowi dalam rangka apa gitu? Dan seperti mhm, saya singgung tadi kan ini bukan main-main loh. Keluarga Riyadi itu levelnya bukan level dalam negeri kalau untuk lobby-lobby politik. Jadi sebagai ranger politik itu di mhm. Amerika aja mereka bisa tembus kan gitu dan Betul. mereka hebat mulainya Clinton tuh mulai mereka jalin tuh sejak di Arkansas ketika dia menjadi gubernur di Mhm, negara bagian itu kan ya dan mhm, waktu kemudian Clinton itu terpilih menjadi presiden, nah disitulah kemudian mulai rame karena Pak James Riyadi pada waktu itu kita masih bisa buka-buka kalau Anda googling masih akan ketemu bagaimana dia di ban oleh pemerintah Amerika tidak bisa masuk ke Amerika oleh Kementerian Kehakiman karena dia melanggar batas pemberian sumbangan kepada kandidat. Di sana tegas banget yang hal-hal semacam ini. Kalau di sini kan tegas, nggak betul. pernah ada yang semacam itu. Jadi ketika Pak Mutharyadi datang ke sana, apa ya kira-kira pesan politik yang disampaikan? Saya kira gampang kita menafsirkan bahwa nggak benar bahwa Mhm, Pak Jokowi itu ditinggalkan oleh para Taipan. Kan gitu Mbak, kira-kira. Tetapi kalau Pak Jokowi tidak ditinggalkan oleh para Taipan, apa kepentingan para Taipan ini? Kan buat mereka mhm, tidak ada makan siang gratis, gitu ya. Pasti mereka akan mhm, jawabannya. Ya kita melihat kelihatannya mungkin mereka melihat potensi Gibran Rakabuming yang akan menjadi presiden pada Pilpres mhm. 2029. Apalagi kalau kita lihat sekarang di media sosial buzzer-buzzernya udah sangat aktif ya mengglorifikasi Gibran ini Mbak Agi. Mhm, mhm. Iya ya, betul sekali. Jadi ini
bukan sel yang tidur gitu ya. Sel Mm, ini sangat aktif, walaupun sudah lengser, dia masih tetap berusaha mengokohkan popularitasnya, mengokohkan kekuasaannya begitu. Jadi bisa dikatakan ini tetap menginginkan 3 periode dengan cara-cara yang lain, lewat tangan-tangan yang lain. Kalau saya rasa ini bisa juga kita melihatnya kedatangan dari tokoh senior Lipo ya, kalau mm, kita melihat ya di antara 9 naga itu ada 9 naga memang itu merujuk kepada nama-nama tertentu, tapi seiring dengan waktu kemudian kita menyebut para taipan atau oligarch ini mm, sebagai 9 naga saja. Seringkali mm, orang mm, menyebutnya demikian gitu. mm. Nah, ini kan salah satu yang tokoh senior gitu Ya, mm, sebagai dia dia diseniorkan oleh Aguan, dia mm, diseniorkan oleh yang lain di dalam apa ya, yang investor-investor di IKN begitu Mas Hersu, dan seringkali ini juga bergeraknya tidak tidak terlalu kelihatan kalau Lipo ini ya Mas mm, Hersu. mm, mm, Dan Mohtar Yadi ini usianya sudah 95 tahun kalau tidak mm, salah ya. Dan dia masih aktif, masih sehat, bisnis rumah sakitnya merambah sangat cepat sekali di seluruh mm, Indonesia. Rumah sakit yang apa namanya, yang menengah, yang kecil itu diambil alih walaupun awalnya dengan nama yang lain, tapi kita tahu itu masuk ke dalam grup Lipo begitu. mm, mm, Dan juga investasi atau gerakan mereka di bisnis propertinya itu kan merambah luas sekali, sangat luar mm, biasa. Jadi mm, ini nggak main-main kalau keluarga Lipo, keluarga Motaryadi bersama dengan James Riyadi dan mm, saudara-saudaranya begitu, mm, kita ngelihat kan tidak hanya mereka berdua, tapi saudara-saudara mm, yang lainnya juga ikut menyambangi Pak Jokowi. Saya rasa ini ada beberapa kemungkinan ya. mm, Tentu Pak Jokowi yang selama menjadi presiden selama 10 tahun itu sangat akrab dengan para taipan, ya, mm, sangat akrab dengan para oligarki ini begitu. Saya rasa ada janji-janji juga yang belum terlaksana, ada juga janji yang kalau seandainya lengser itu maka akan diusahakan begini. Makanya Pak Jokowi berusaha betul meyakinkan bahwa Pak Prabowo adalah orang yang akan melanjutkan semua kebijakannya, mm, begitu kan. Nah, ini sekarang kalau seandainya Pak Prabowo tidak 100% melanjutkan, tentu akan ditagih lah itu. mm, Ditagih, kenapa ini pengaruh Anda dulu bagaimana, janjinya seperti apa? Bisa jadi seperti itu, walaupun bungkus begitu ya, eh, mereka memang tidak menjelaskan apapun, tapi kalau seandainya mereka harus menjelaskan, saya rasa secara diplomatis mereka akan mengatakan, ya kami sowan saja, kami kangen gitu kepada Pak Jokowi, apa dan waduh, sebagainya. ya, Ya kan begitu ya Mas ya, Hersu, biasanya mm, apa namanya, saling mendoakan, mm, silaturahmi dan sebagainya. Tapi saya rasa tentu ada sesuatu di balik itu begitu. Yang kita tahu Jokowi ini kan menjanjikan banyak sekali. Bahkan sebelum dia lengser itu banyak sekali undang-undang yang ditandatangani. mm, Undang-undang dari segi ketenaga kerjaan, undang-undang dari segi apa pertanahan begitu. Terus kemudian banyak sekali undang-undang begitu yang ditandatangani yang seharusnya undang-undang itu diterapkan di masanya Prabowo. Tapi kita tidak tahu Pak Prabowo ini kan memiliki pandangan yang berbeda begitu. mm, mm, Secara keturunan Prabowo juga kita harus ingat Pak Prabowo adalah keturunan dari Pak Sumitro Joyo Hadikusumo, dan kebijakan ekonomi Pak Sumitro itu sangat-sangat jelas begitu. Eh, sosialis ya dia Mbak ini ya, 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 sosialis, ya. sangat-sangat jelas. Sosialis Mm. itu seperti apa ya? Dia ya sosial begitu ya Mas Enzo, Keberpihakannya kepada memperhatikan rakyat sangat sangat kental masyarakat kalau ini. kecil, Ya. betul, Mm, sangat-sangat kuat mm, keberpihakannya begitu. Dan ketika dia menjadi menteri dari di zaman Soekarno begitu ya, mm, politiknya seperti apa, dan di zaman Soeharto pun politiknya seperti apa. Misalnya kita lihat ketika dia menjadi menteri di zaman Bung Karno pada mm, tahun 1950-an, dia mm. kan dikenal memiliki sistem ekonomi gerakan benteng. Dan ini sangat terkenal Ya, sekali begitu. pengusaha Dan benteng tentunya ini ya, menjadi, ya, ya. iya, dan ini menjadi apa, warisan ya. Ini kan doktrin ya, semacam itu Mas Hersu, Ya. kepada anak-anaknya. Anak-anaknya pasti mempelajari buku-buku dari Mitro begitu. Pasti tahu betul soal soal ini, yang di mana Pak yaitu sistem politik yang digunakan oleh Pak Mitro ketika itu adalah mengistimewakan importir pribumi, Mm, memberikan kredit modal pada para pengusaha yang sulit mendapatkan pinjaman dari bank dan sebagainya begitu. Ada ratusan pengusaha itu kalau yang saya ya. ingat dari tulisan-tulisan Pak Mitro yang mendapat bantuan dana dari program Gerakan Benteng ini Ya, begitu. dulu ada Jadi nama-nama sangat kuat, nama-nama seperti Asimning, dulu Dasaat dan betul. sebagainya.
Bahkan yang Mm-mm, sekarang mm-mm. itu masih terus bertahan itu Bakri, misalnya ya Pak Ahmad Bakri. Betul, iya. Ya Mhm. itu jadi itu Iya, memang iya, betul. kebijakan kebijakan seperti itu. Jadi kalau kelihatan sekarang Pak Prabowo misalnya dengan Pak Ical itu hubungannya juga sangat Dekat. dekat, itu Mhm. sebenarnya mereka dari orang tuanya juga hubungannya juga sangat dekat. Jadi pengusaha benteng itu memang bagian dari upaya untuk agar ada pengusaha-pengusaha pribumi yang juga menjadi sangat besar gitu. Meskipun sekarang ini saya kira kalau generasi berikutnya yang bertahan ya tinggal Bakri ya kalau tidak salah Mbak ya, pengusaha benteng yang masih Iya, betul. ya. Eh, betul, betul. Kalau CT, Khairul Tanjung itu kan Oh baru, generasi-generasi generasi baru. berikutnya, Nah, tapi begitu. dia pun sebenarnya Mhm. produk itu dari eranya Pak Darmono kalau itu. Kalau Pak Iya. Khairul Tanjung Mhm. waktu Pak Darmono menjadi menjadi wakil presiden, Wakil Presiden. pertama Mhm. Mensesnek dulu ketika Mensesnek dan kemudian Iya. Pak masih ingat kan dulu Pak Ginanjar Kartasasmita itu menjadi Menteri Muda Mhm. urusan pemberdayaan Iya. produksi dalam negeri atau apa ya Mhm. namanya itu jabatannya dan Mhm. itulah Pak itu melahirkan juga banyak pengusaha-pengusaha pribumi besar sekarang yang ada itu orang seperti siapa dulu Fadil Muhammad itu masuk di situ orang seperti siapa lagi ya Iya. ya termasuk iya Khairul Tanjung dan sebagainya saya kira mungkin bagian dari itu ya atau mungkin lebih muda ya generasinya Pak CT itu tapi memang ada afirmasi action lah yang dilakukan dulu seperti itu karena kalau dibiarkan bertarung bebas ya mereka tidak akan menang gitu. Nah, Betul. Tidak, nah tidak ya, akan menang saya gitu. ya, nah Apalagi saya dengan ya mhm. saya menduga ya Mbak Iya. Agi ini ya memang Mhm. Pak Prabowo pasti ini Pak Prabowo saya kira paham dia juga tidak akan memusuhi para taipan-taipan ini begitu tapi Mhm. ya kebijakannya saya kira agak memang akan berbeda dengan Pak Jokowi yang betul-betul Mhm. pro para taipan Betul. ini. Kalau Pak mungkin Mhm. win-win lah gitu yang dilakukan oleh Pak Betul. Prabowo Mhm. gitu ya. Mhm. Iya, iya, iya. Saya rasa juga demikian, Mas Hersu. Karena dulu juga Pak Pak Prabowo juga pasti tahu pengalaman yang diperoleh dari ayahnya, Pak Cum Hmm. ini ya, atau Pak Pak Mitro kita Hmm. menyebutnya. Pak Cum kalau wartawan kita sering menyebutnya demikian. Karena pada masa itu juga itu program gerakan Benteng itu bertahan hanya 3 tahun begitu Mas Hersu. Karena kenapa? Karena ternyata pengusaha pribumi ini ya itu tadilah pribumi ini sering sekali gampang sekali begitu ya dikadalin begitu ya. Dan mereka pada masa itu mereka dimanfaatkan sebagai alat bagi pengusaha non pri atau non pribumi Hmm. untuk bisa mendapatkan kredit dari pemerintah karena dan itu juga bisa terjadi di saat ini begitu. Mereka mendapatkan privilege, mereka mendapatkan jatah begitu ya supaya mereka bisa bersaing, supaya mereka maju, tapi kemudian apa namanya? Mungkin tidak disertai dengan pelatihan berusaha dan sebagainya sehingga jatah itu kemudian diam-diam dialihkan kepada pengusaha non pribumi begitu. Apa Alibaba Jadi dulu namanya ya, panggilannya ya iya, pengusaha yang model kayak gitu ya. Ya. iya, jadi ya, tapi setidaknya kita tahu bahwa itulah yang dari sejak orang tua dari Pak Hmm. Prabowo begitu sampai dengan Pak Prabowo sekarang, saya rasa mereka keberpihakannya adalah kepada mereka yang tidak punya atau mereka yang sulit untuk maju. Dan kebetulan ini sebenarnya kita tidak rasis ya. Kita ngomong seperti ini di Malaysia juga terjadi seperti ini, Mas Hersu. Yang namanya di Thailand juga terjadi seperti ini. Padahal mereka sama-sama, misalnya maaf ya, di Thailand ini kan mereka juga keturunan gitu, tapi sama-sama matanya sipit lah, katakanlah demikian. Tapi ternyata mereka tetap kepada apa pendatang yang terutama dari Cina begitu, mereka tetap protektif gitu kepada pengusaha-pengusaha pribuminya gitu. Karena memang pengusaha-pengusaha ini mereka lebih lebih aktif, mereka apa namanya lebih memiliki kecerdikan begitulah bisa melakukan segala macam gitu segala cara begitu juga dengan di Indonesia. Saya rasa ini kedatangan dari Muhtar Yadi keluarga ini adalah salah satunya ya mungkin ini mungkin saja pendapat kita saja mungkin adalah untuk kalau mereka tidak bisa ngomong sendiri kepada Pak Prabowo, maka bisa lewat Pak Jokowi. Barangkali Pak Jokowi lebih efektif mengatakan itu kepada Pak Prabowo bahwa kami ada janji ini, kami ada janji ada apa namanya undang-undang yang harusnya dijalankan pada waktu masa saya dan kemudian mereka memiliki hak untuk melakukan ini, hak untuk melakukan apa. Mereka sudah berjasa di masa pemerintahan Pak Jokowi kan seringkali dijadikan alasan adalah ketika masa COVID.
mereka ini berjasa untuk mendatangkan ini, kemudian seperti vaksin-vaksin apa dan sebagainya, ya iya berjaksa, tapi kan itu mereka juga mendapatkan keuntungan. Erick Thohir saja mengatakan masa COVID itu malah justru banyak orang yang kekayaannya naik luar Mm, biasa, sementara yang lain boncos-boncos begitu mm. kan. Nah, memang kita tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi dalam pertemuan tersebut, tapi kita bisa menerka-nerka dan kita aware terhadap Ya, sesudah ini apa nih. Dan ya. kita inginnya Pak Prabowo tetaplah dengan target Anda, begitu, Mm, untuk mm. memajukan bangsa ini tetap dengan target untuk melimitasi gerakan dari oligarki ini, gitu. Karena Ya. ini kan Indonesia menang, Indonesia paradoks Mm, tulisannya Pak Prabowo, kita sangat mm. tahu tujuan Pak Prabowo begitu. Ya, tapi saya kira itu mungkin ada itu. Kalau itu kepentingan jangka pendek ya, Mbak. Tapi kepentingan jangka panjang saya kira ada kaitannya dengan Gibran ya. Karena mereka ini kan dikenal sangat sabar untuk itu. Kan tadi saya cerita bagaimana mereka itu mengkader atau apa ya, membina Clinton itu sejak masih dia jadi Mhm, bahkan kalau tidak salah sejak dia masih jadi jaksa agung di Arkansas ya, sebelum dia mhm. kemudian maju running menjadi gubernur di sana Gubernur. dan kemudian jadi Mhm, presiden. Jadi mereka sangat sabar untuk itu dan kalau cuma menunggu 5 tahun sampai tahun 2029 buat mereka itu pendek hubungannya dan eh, apa waktunya pendek bukan hubungannya maksud saya waktunya sangat pendek dan mereka siap untuk itu. Nah, makanya saya kaitkan itu dengan bagaimana Gibran sekarang ini benar-benar rebranding habis kampanye terus menerus aktivitasnya betul-betul ya, nggak ada kerjaannya setiap hari kecuali berkampanye dan kemudian para buzzernya kan bekerja semua. Dari situ aja kita sudah bisa mencium bahwa ya pasti ini dia nantinya pun kalau toh misalnya Pak Prabowo masih akan tetap maju, dia juga akan maju gitu. Dan kita mengingatkan kan beberapa kali juga di konten ini, jangan salah ya, Pak Prabowo memang keren, keliling terus ke luar negeri dan sebagainya di dunia internasional di bawah Pak Prabowo itu moncer si Indonesia gitu. Profilnya jauh lah dibandingkan dengan Pak Jokowi dulu yang betul-betul menghindari acara-acara internasional kecuali yang bersifat seremonial gitu ya Mbak Agi ya. mhm, KTT gitu dia datang ya tapi kita tahu perannya seperti apa begitu. Nah, tapi yang harus kita ingatkan kan kemarin kita bisa singgung bahwa mayoritas dari pemilih kita itu 60% lebih itu adalah tidak tamat SD. Kemudian 30% mhm, itu tamatan SLTA gitu ya. Jadi mhm, komposisi dari itu kok udah besar banget dari situ saja. Jadi dan mereka-mereka ini nggak penting narasi-narasi seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo gitu ya, betul. narasi yang sangat nasionalistik itu buat mereka nggak paham mereka. Justru mereka yang Mhm, paham tuh cara yang dilakukan oleh Gibran gitu ya, yang tuh datang bagi-bagi buku, datang bagi senang dekat dengan rakyat, foto-foto dengan rakyat itu. Jadi nanti tiba-tiba ketika Pak Prabowo sadar, loh kok ternyata elektabilitasnya Gibran udah jauh lebih tinggi dari Pak Prabowo, apa yang salah gitu dengan saya kan bisa tiba-tiba nanti seperti itu Pak Prabowo. Padahal ya nggak ada yang salah. Tetapi Pak Jokowi mhm. kan sudah lama bermain-main soal ini. Dia kan sudah punya data yang lengkap soal seperti ini yang dia berhasil dia sehingga membuat dia bertahan 2 periode menjadi presiden. Bahkan kalau kemarin dia maju 3 periode kemungkinan besar juga dia akan menang lagi karena tadi dia punya data data demografis yang cukup lengkap, data psikopolitisnya para pemilih ini yang dan kemudian yang kita sebut sebagai voting behavior, perilaku dari pemilih kita itu seperti Mhm. apa yang sangat mudah dimobilisasi, kemudian diberi money politik melalui bansos dan sebagainya. Ini penting loh ya kita cuma mengingatkan jangan sampai nanti begitu tiba-tiba menjelang tahun 2029 ketika Pak Prabowo mau maju, loh kok wakil gue udah kok startnya sudah lebih lama dan sekarang larinya udah lebih jauh daripada gue dalam soal elektabilitas gitu. Betul, betul. Itu sangat-sangat bisa terjadi melihat gerakan Gibran saat ini. Yang kita tahu sekarang ini sukarelawan Gibran, organisasi-organisasi sukarelawan itu tumbuh di mana-mana ya Mas Ya, Hersu. ya. Bahkan yang sudah ada pun sudah menggaung-gaungkan bahwa Gibran adalah eh, Presiden 2029 begitu. Jadi sudah mereka targetkan Gibran ini Pak Prabowo cukup 5 tahun saja dan kemudian Gibran adalah the next presiden gitu in 5 years begitu. Ya, Jadi ya. eh, ya jadi kita harus aware banget soal ini apalagi ya seperti kata Mas Hestu Gibran ini saat ini be- eh,
melakukan pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh ibu-ibu posyandu, yang Hmm. dilakukan oleh ibu-ibu PKK, yang dilakukan oleh petugas-petugas kemanusiaan pada kebencanaan dan sebagainya, yaitu bagi-bagi susu, bagi-bagi bahan sembako dan sebagainya, begitu di tempat lokasi kebakaran, begitu dia bagi-bagi susu, bagi-bagi apa, lebih banyak waktunya dialokasikan untuk hal tersebut daripada untuk melakukan rapat begitu, walaupun itu onsite gitu ya di lokasi itu kan seringkali dilakukan pada pejabat-pejabat terdahulu, Mas Hersu. Ini bagaimana? Terus kemudian berapa lama ini mereka harus apa diungsikan dan kemudian bagaimana gerakan selanjutnya selama 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan mereka akan ditampung di mana apa dan sebagainya begitu kan? Hmm. Seperti misalnya di Gunung Sinabung meletus begitu di zaman Pak SBY itu kan Hmm. Hmm. ini akan berkesinambungan, akan bertahun-tahun. Nah, apa Hmm. yang dilakukan? Relokasi kemana? Itu kan sampai kemudian rapat di lokasi apa dan sebagainya. Tapi sepertinya kalau yang dilakukan oleh Gibran, baik kemarin di NTB atau NTT kemarin yang gunung Hmm. meletus itu juga emergency, yang lebih mencuat adalah soal bagi-bagi susu dan bagi-bagi sembako, bagi-bagi bansos begitu di Hmm. Hmm. lokasi. Sementara hal-hal yang lebih mendasar yang seharusnya memerlukan pemikiran yang lebih besar dan lebih detail, pekerjaan lebih detail itu sepertinya kok tidak tersentuh. Tapi masyarakat kita menyenangi itu. Hmm. Masyarakat kita menyenangi sesuatu yang didapatkan pada saat ini di depan mata. Tidak berpikir ke depannya anak saya harus Ya, ya. ke depannya anak saya mendapatkan apa gitu. Nah, Hmm. sekarang kalau Pak Prabowo ini memikirkan 10 tahun, taruhlah kemarin 10 tahun Jokowi ketika seorang anak itu berusia katakanlah dia SD gitu Mas Hirsu ya berusia 7 tahun. Kemudian Pak Jokowi selama 10 tahun menjabat, dia kemudian di akhir masa pemerintahan Pak Jokowi dia berusia 17 tahun dan dia hanya mendapatkan pendidikan yang minim, dia tidak mendapatkan akses berita, tidak mendapatkan Hmm. akses pengetahuan. Ya pada Hmm. akhirnya dia hanya apa ya namanya seperti terhipnotis pada sosok Pak Jokowi yang wah hebat ini begitu Hmm. tanpa ada daya kritis sama sekali Hmm. begitu. Hmm. Nah, ini Pak Prabowo saya rasa harus aware dari awal sekarang ya Pak. Ya, ya, Harus walaupun ya, berkorban untuk dirinya sendiri, masyarakat yang pandai pasti akan makin kritis ya, terhadap Pak ya. Prabowo. Ah, Tidak ya. apa-apa begitu kan ya. Dia harus Hmm. sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Prabowo, ternyata nasionalisme itu di atas yang lain. Kan pada pidato terakhirnya mengatakan demikian. Itu salah satunya yang harus dikorbankan oleh Pak Prabowo gitu. Ya, ya. Dan itu dari sisi pemilih. Sementara kalau dari sisi para Taipan, saya kira kalau disuruh memilih orang seperti Pak Prabowo dengan Gibran, buat mereka itu pasti mereka akan memilih orang seperti Gibran. Karena Pasti. Pak Prabowo sulit untuk dikendalikan, gitu ya. Sementara Mhm, dan iya. kemudian paradigmanya yang Anda sebut tadi itu ya, paradigmanya dia jelas akan banyak membela rakyat ketimbang dia berpro pada oligarki, pada Taipan para pemilik modal ini. Walaupun tadi saya kira mungkin Pak Prabowo akan berusaha mix lah di situ, tapi tetap saja dia akan lebih berpihak pada rakyat. Dan ini kalau Gibrannya di presiden, ini orang Taipan bisa lebih pesta pora dibandingkan dengan eranya Pak Jokowi, Mbak, karena kualitas Gibran kan jelas sama-sama disenangi, tapi kualitas Gibran kan jauh lebih mudah dikendalikan ketimbangnya Pak Jokowi gitu. Betul sekali. Jadi kualitas Gibran ini kan memang sangat rendah. Bahkan sekarang itu bagi beberapa teman, bagi beberapa kelompok itu sama dengan Pak Jokowi, ijazahnya itu diragukan begitu ya. Dan itu kita kalau melihat di medsos itu banyak sekali narasi-narasi tentang itu yang katanya hanya lulus SMP apa dan sebagainya. Dan tidak ada usaha untuk ayo berdialog sebetulnya. Ijazah apa yang dimiliki oleh Gibran, kemampuan apa yang dia miliki, tahun sekian sampai dengan tahun sekian karena ada perbedaan data katanya antara KPU dan juga data yang lainnya yang dikemukakan oleh keluarga Pak Jokowi oleh Gibran sendiri begitu Mas Hersu. Nah, ini kan seharusnya harus diklarifikasi. Kalau seandainya tidak, ya ini akan menjadi isu yang terus-menerus begitu, tidak ada juntrungannya, tidak ada selesainya. Dan kita malu punya pemimpin yang seperti ini begitu kan. Nah, tapi ini ternyata di sekarang ini itu sulit dilakukan. Itu juga soal Fufafa. Ini kan seharusnya ada penyelesaian dalam hal ini, Mas itu tidak bisa menggantung begitu saja. Orang yang tidak ada buktinya saja, seperti Tom Lembong begitu ya.
buktinya baru dicari belakangan begitu, itu dia bisa dikriminalisasi, dia bisa dipenjara terlebih dahulu begitu. Pada saat dia ditangkap, bukti-bukti itu belum jelas begitu. Walaupun kemudian baru dicarikan selanjutnya. Nah, ini sementara yang Fafa bukti-bukti bertebaran di mana-mana dan sebagainya, ini malah justru tidak ada kemauan untuk apa namanya, untuk mencari tahu, menyelidiki faktualnya ini siapa orang di balik ini begitu kan. Ya, dan ini kita ngomong soal ini karena pemirsa Off the Record selalu mengingatkan Mas Ersu, setiap kali episode kita tayang, selalu ada yang mengatakan, silahkan untuk berbicara dengan Miftah, tapi tolong Fufafa jangan ditinggalkan. Itu banyak sekali pemirsa Off the Record yang selalu mengingatkan kita seperti ini, gitu. Jadi ya, ada baiknya kita sering-sering tetap menyinggol ini soal Fufafa ini Mas Ersu. Ya kalau kita kembali kepada itu tadi, antara Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan juga dengan Taipan, ya, ini pasti ada kaitannya dengan masa depan mereka. Kaipan tidak akan berlelah-lelah datang kepada Pak Jokowi kalau itu tidak ada hubungannya dengan nasib mereka, begitulah. Ya, oke. Ya, soal Miftah tadi udah kita singgung kok. Kita nggak akan ngomongin lagi yang sekarang. Ya. Ya. Tapi mungkin menarik juga berkaitan dengan data ini ya, yang tadi Anda sebutkan bahwa rupiah itu sekarang udah tembus di atas 16.000 ya. Betul. Itu mesti hati-hati situasinya seperti ini gitu Mhm, dan mungkin mhm, berat dan buat yang punya utang gitu ya apa bayarnya susah, tapi buat mhm. barang-barang produksi dalam negeri, produksi impor itu akan semakin mahal. Dan jangan nganggap bahwa oh kita kan nggak perlu impor loh, produk kita semua yang kita makan sehari-hari itu semua banyak dari impor. Salah satu contoh misalnya kedelai lah ya, kedelai itu impor semua. Gandum, Mhm. Anda juga impor. Anda bilang kan kita nggak makan gandum. Siapa bilang? Mie instan itu sekarang sudah salah satu makanan pokok, makanan wajib. Bahkan itu untuk kalangan kelas bawah itu sekalian makan dan sekalian lauk kan gitu ya. Betul, betul, betul. Ya, ini bahaya sekali ya, karena ini tembus 16.000 pada saat belum berlakunya naiknya PPN 12%. Walaupun itu nanti kabarnya akan berlaku hanya untuk barang-barang mewah, tapi tetap saja. Begitu juga dengan pajak-pajak yang lain. Ya, kita masih belum dapat kepastian tentang tapera, Ya, tabungan perumahan rakyat itu jadi diberlakukan atau tidak. Kemudian juga asuransi kendaraan yang akan diwajibkan terhadap kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 gitu yang katanya tetap akan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2025. Ini beban masyarakat ini berat sekali, terutama untuk UKM-UKM yang kemudian produk-produk atau bahan-bahannya masih harus mengimpor seperti dikatakan Mas Hersu. tempe, Eh, eh, tahu kena langsung iya, tuh Mbak. betul. Bahkan yang sangat Roti, sederhana OKM ya, untuk pedagang beras UKM, roti ya. iya, untuk UKM itu kan komposisi untuk mereka memerlukan gula misalnya itu kan import Mas Hersu. Belakangan ini sudah naik dengan naiknya apa namanya kurs rupiah melemah, naiknya nilai tukar dolar ini ya pasti akan berdampak. Begitu juga dengan produk-produk fashion begitu, begitu juga dengan produk-produk banyak sekali lah karena Indonesia ini bahkan sampai garam pun masih mengimpor, Ya, kemudian sampai singkong pun masih impor dari RRT, dari Cina begitu kan, ini pengaruhnya besar sekali dan ini apa ya? Ini kasihan sebetulnya kepada Pak Prabowo, apa ya, masa depan yang dia hadapi, apalagi dia memerlukan susu sangat banyak nanti. Ya, saya tidak tahu apakah dalam 10.000 itu nanti akan tetap ada ya, ya. komponen susu di dalamnya. Tapi kalau seandainya iya, ini kan sebelumnya kita akan mengimpor 1 juta atau 2 juta sapi. Ini harganya pasti akan melambung tinggi, Mas Irsu. Hmm. Belum lagi susu susu segar begitu ya. Kalau Ya, misalnya nanti dimasukkan unsur itu juga pasti akan naik. Beras pun impor. Kita sudah komit ini Pak Prabowo untuk memenuhi target impor gitu yang sudah dilakukan itu masih kurang 1 juta ton dan kemudian akan tetap diberlakukan impor. Saya tidak tahu komitmen harganya itu sudah ditetapkan sebelumnya ataukah masih itu floating harganya gitu ya. ya. Kita berat. Kita berat menghadapi anggaran dan kemudian saya lupa tadi mengecek ya Mas Hersu apa kurs rupiah terhadap dolar itu berapa di PBN tahun 2025 kita gitu. Kalau seandainya ini berubah artinya kita akan merubah postur anggaran kita juga begitu. Oke, Mbak Agi, jangan ditambahin lagi dengan masalah hidup udah berat. Kalau Anda tambahin lagi dengan PR-PR atau problem lebih berat, makin berat hidup. Kita cicil saja, tapi ini semacam awareness ya. Ya, Kita akan ya. menghadapi situasi Mhm, seperti apa dan kemudian bagaimana kita mesti bersikap. Jadi saya kira ini yang hal-hal semacam ini betul. harus kita
bicarakan gitu ya. Katakanlah Iya ya, dan yang eh, awal, katakanlah yang hak walaupun itu pahit. Nah, kira-kira begitulah. betul Mas Hersulu. Hmm. Dan satu lagi kepada para ibu rumah tangga apa dan sebagainya, menabung, menabung, menabung. Kita Yes. lebih baik berhemat dan kemudian memegang uang dalam apa ada uang tunai di tangan kita gitu karena kita ada rumah tangga, ada anak, ada ibu yang harus tetap hidup begitu ya, harus Ya. semuanya harus tercukupi begitu. Masa depan masih tidak menentu. Bukan menakut-nakuti, tapi kenyataannya memang seperti itu. Oke, bagi kita mohon pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi insya Allah besok. Ya, kami mohon pamit. Saya Sebenarnya Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.